Yang kami hormati beliau Ketua DKM beserta seluruh pengurus DKM Al-Ikhlas. Wabil khusus yang kami muliakan Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwatal iman jamaah salat subuh yang berlanjut dengan jamaah majelis ilmu pada pagi yang Allah penuhi dengan keberkahan ini. Teriring doa dan harapan, semoga Bapak Ibu ikhwatal iman senantiasa dalam lindungan dan penjagaan sempurna dari yang maha sempurna Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasulihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumi liqa'i rabbih. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Uhayyikum jami'an tahiyatan islamiyah. Tahiyatul Islam hiyas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji dan syukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang dikaruniakan. Semoga semua kita yang telah terhimpun di tempat yang baik ini dengan niat yang baik, tujuan yang baik, semoga Allah mencatatkan kita bagian dari hamba-hambanya yang istiqamah berbuat baik sampai akhir hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Semoga semua kita kelak Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad ibni Abdillah. Semoga beliau kelak memberikan syafaat dalam arti pengakuan, mengakui kita sebagai umatnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu pengakuan itu hanya bisa didapatkan dengan mengikuti, meneladani, bukan hanya cinta dalam pernyataan, tapi juga cinta dalam bentuk kenyataan. Banyak yang mampu menyatakan cintanya dalam bentuk pernyataan. Itu tidak salah, tapi belum cukup. Cinta yang tertinggi kepada Rasulullah adalah cinta yang mewujud dalam kenyataan. Dengan 3 rumus, mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang, dan mulai dari diri kita sendiri. Ikhwatal iman yang Allah muliakan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini insya Allah dipenuhi oleh keberkahan, dan mudah-mudahan ini menjadi saksi pertemuan dan kebersamaan kita kelak di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tema kita masih dalam tema tazkiyatun nafsi,
yang kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada pagi ini kita mengangkat tema apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sanadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang disebut Nabi dengan istilah fitnah, dan kita sebut dengan fitnah akhir zaman. Redaksi hadisnya yaitu munculnya fenomena yusbih mu'minan wa yumsi kafiran. Nanti akan muncul, kata Rasulullah, fenomena pagi beriman, sore kafir. Bahasa masyarakatnya pagi tempe sore jadi pagi dele sore tempe. Pagi ini kita mudahkan dalam singkatan sederhana untuk mudah mengingatnya. Kita kasih tema kita pagi ini dengan singkatan musfir. Musfir itu kepanjangan dari muslim tapi kafir, MCK, muslim campur kafir. Kalau meminjam istilah Bung Karno, namanya muslim sontoloyo. Bahasa Jawanya mencela mencele. Bahasa Arabnya laya jelas nggak jelas maunya apa ya. Ini kalau dalam ilmu otak atik, tapi jangan dicari dalilnya ya Pak, nggak bakal ketemu. Nanti ada yang nanya apa dalilnya Ustadz, nggak ada. Ini ilmu otak atikmologi. Ini bagian yang ketiga, yang mayoritas, namanya muslimun musingin namanya. Kan yang pertama minoritas, muslimun mukminun, itu yang baik. Yang kedua agak mayoritas, namanya muslimun musiman. Nah ini yang ketiga yang mau kita bahas, muslimun musingin. Jadi orang Islam tapi bikin pusing, kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya apakah itu ada dalam Al-Quran? Ada Pak. Allah tegaskan istilah musfir kita ini dalam Quran surat Al-Munafikun ayat yang ketiga. Zalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka yang beriman tapi lebih cenderung kepada kekufuran, sehingga Allah mengunci hati mereka. Beriman tapi lebih cenderung kepada kekufuran. Istilah lainnya zahiran beriman, batinan kufur. Secara lahiriah beriman, tapi secara batiniah kufur. Ini kira-kira Bapak Ibu sekalian, mohon maaf beribu maaf. Ini kalau di dunia binatang, ini binatang yang disebut dengan nama bab 1. Jadi ada binatang namanya bab 1. Nah itu binatang bab 1 itu kira-kira itu kalau kandangnya bersih itu dia nggak betah. Tapi kalau kandangnya kotor betah dia.
Jadi ini memang jenis binatang yang mainannya comberan, Pak. Jadi ada juga jenis manusia yang begitu. Yang bersih ada, tapi lebih cenderung kepada yang kotor. Yang bersih ada, tapi nyarinya yang kotor-kotor, Pak. Gaji sudah ada, tapi masih aja nyolong. Yang bersih ada, tapi yang dicari kotor. Di rumah sudah ada istri yang sah, tapi masih aja. Ya begitulah ya, nggak usah diterusin, sensitif gitu ya. Ala kulli hal, yang jelas Bapak Ibu yang Allah muliakan, sederhananya tipikal yang begini dalam prakteknya menjadikan seluruh rangkaian ibadah itu sekedar rutinitas yang hanya bersifat formalitas. Semua rangkaian ibadah yang dilakukan sekedar menggugurkan kewajiban tanpa bekas dalam kehidupan. Wal-iyazubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat dan kondisi yang begini. Jadi semua rangkaian ibadah yang dilakukan sekedar menggugurkan kewajiban bersifat rutinitas, dikerjakan sekedar rutinitas, sifatnya hanya formalitas, sehingga tidak memiliki pengaruh dalam kehidupan. Kalau dalam Quran surat 49 Al-Hujurat ayat yang ke-14 ini yang Allah istilahkan dengan berislam tapi belum beriman. Ketika sekelompok Arab mendatangi Rasulullah dan mengatakan amanna, tapi Allah tolak dan Allah katakan cukuplah kamu mengatakan aslamna. Berislam tapi belum beriman, sebab walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, iman itu belum masuk ke dalam dirimu, kata Allah. Jadi sekedar berislam belum sampai pada beriman. Maka kalau kita perluas kalimat ini, istilah ini Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan yang klasik selama ini di tengah-tengah umat Islam. Kenapa sih umatnya Rasulullah ini sulit sekali untuk bersatu? Sulit sekali. Ya karena ayatnya bunyinya innamal mu'minuna, bukan innamal muslimuna. Kan bunyi ayatnya innamal mu'minuna ikhwatun, bukan innamal muslimuna ikhwatun. Yang bisa bersaudara itu hanya orang beriman, bukan orang Islam. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana caranya agar kita bisa bersaudara, bersatu umat Islam ini, ia tinggal meningkatkan dari Islam menjadi iman. Karena yang bisa bersaudara itu orang beriman. Kalau baru sebatas berislam, ribut aja terus. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, iman itu yang menjadi standar dan ukurannya sampai kepada persaudaraan. Maka yang terpenting itu sebenarnya bagaimana kita menguatkan persaudaraan, insya Allah pasti bisa bersatu. Tapi kalau hanya menguatkan persatuan tanpa persaudaraan, itulah persatuan yang lemah. Yang kelihatannya bersatu tapi hakikatnya pecah. Seperti hakikat orang kafir yang Allah sebut dalam Al-Quran, terlihat bersatu wa qulubuhum syatta,
tapi hati mereka semuanya berpecah belah. Ini orang-orang di luar Islam itu yang disebut kafir. Boleh kan nyebut kafir, nggak harus non muslim, karena bunyi ayatnya kuliah ayyuhal kafirun, nggak ada kuliah ayyuhan non muslim. Kelihatannya bersatu tetapi hakikatnya pecah. Kita umat Islam ini mudah-mudahan kelihatannya pecah, hatinya bersatu kalau sama-sama punya iman. Tapi kalau sekedar berislam saja, ya Islam formalitas itu, apalagi yang paling parah ada Islam magang itu, Pak. Magang dalam Islam itu, ada orang magang dalam Islam, coba-coba gitu. Itu yang dalam prakteknya sering pakai istilah kadang-kadang. Ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang lah, pokoknya kadang-kadang semuanya. Itu Islam magang namanya itu, Pak. Magang dalam Islam, coba-coba. Nah, kalau yang begitu sulit. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pagi ini akan coba kita lihat di dalam Al-Quran apakah memang betul ada fenomena muspir ini, muslim tapi kafir ini. Tadi dalam Quran surat Al-Munafikun ayat yang ketiga sudah Allah tegaskan munculnya orang-orang yang beriman tapi lebih cenderung kepada kekufuran. Kita akan lihat dalam Al-Quran. Pertama, kita lihat dalam sikap terhadap agama. Bagaimana sikap sebagian umat Islam terhadap agamanya. Bagaimana dia menempatkan agama dalam kehidupannya. Persis seperti yang Allah sampaikan. Bagaimana orang-orang kafir menjadikan agama dalam kehidupannya. Bagaimana sikap orang-orang kafir terhadap agama mereka. Allah sebut di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. Pada Quran surat Ali Imran ayat yang ke-70 Allah tegaskan beriman kepada sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Inilah yang kita kenal dengan istilah sekuler. Sekularistik memisahkan agama dari kehidupan. Urusan dunia dan urusan akhirat dibedakan. Begitu sikap orang kafir terhadap agama. Dan itu diikuti sebagian besar umat Islam hari ini. Bagaimana agama hanya dianggap sebagai kegiatan privat yang tidak boleh dibawa ke wilayah publik. Maka subhanallah Bapak Ibu sekalian, ada saja yang nyeletuk kalau kegiatannya itu sifatnya sosial kemasyarakatan. Bapak ngomong agama, nanti akan ada yang nimpalin. Pak, kalau mau ceramah jangan di sini, ceramah di masjid. Jadi seakan-akan wilayah agama itu hanya di masjid, dipersempit. Ditambah lagi Bapak Ibu sekalian, subhanallah, fenomena bagaimana simbol-simbol keagamaan sekarang ini menjadi musuh atau dimusuhi. Minimal muncul kelompok yang alergi terhadap simbol-simbol keagamaan. Terkadang kita enggak merasa sebagian umat ini diadu domba, dipeta kompli dalam satu hal yang memang kelihatan remeh, tapi itu simbol agama. Contoh Pak, masalah jenggot saja sampai hari ini nggak kelar urusan.
Antum tahu Bapak Ibu sekalian, di masyarakat kita jenggot dan kumis itu menjadi simbol, Pak. Kalau ada yang jenggotan aja kumisnya nggak ada, dituduh salapi. Kalau ada yang kumisan saja nggak jenggotan, dituduh NU. Kalau dua-duanya dipakai, jenggotnya panjang, kumisnya panjang, dituduh Yahudi, Pak. Urusan jenggot aja ribut. Begitulah. Padahal faktanya itu bagian dari sunnah. Lihyah itu memelihara jenggot, itu sunnah, iya, ada hadisnya. Tapi itu bukan syarat masuk surga. Ini yang repot. Jadi nggak usah ngotot gitu. Kalau memang nggak bisa tumbuh, ya sudah. Nggak usah ngotot buat jadi tumbuh, karena nggak jadi syarat masuk surga. Itu sunnah Nabi, clear, ada hadisnya. Bapak punya jenggot, pelihara, berarti sudah memelihara sunnah. Tapi jangan dijadikan jenggot itu syarat masuk surga. Nanti Abu Jahal masuk surga duluan, karena jenggotnya lebih panjang masalahnya, Pak. Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain itu, kecuali Abu Jandai. Tapi itu sunnah, iya. Nah, kita di peta kompli kepada hal-hal yang begitu, Bapak Ibu sekalian. Itu salah satu bentuk agama itu disingkirkan dari kehidupan, Pak, dalam bentuk alergi, anti terhadap yang berbau agama. Celana di atas mata kaki jadi ribut. Itu sunnah, iya, ada hadisnya, iya. Tapi juga ada hadis boleh di bawah mata kaki selama bisa menghindari kesombongan. Manjarra saubahu khayala, menghindarkan dari najis. Maka coba lihat tuh Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua kita dulu, kalau jalan mau kemana-mana kan bawa sarung, Pak. Karena nanti kalau mau sholat celananya dibuka pakai sarung, karena khawatir celananya sudah kena najis. Begitu saja masalahnya. Tapi sekarang diidentifikasi menjadi simbol kelompok sempitnya di situ, di peta kompli kita, Pak. Silahkan yang mau pakai di atas mata kaki sudah menjalankan sunnah. Bukan berarti yang di bawah mata kaki kafir, masuk neraka. Itu masalahnya. Nah, kita dipersempit dalam urusan yang begitu. Yang cilakanya lagi, Pak, yang di atas mata kaki dipermasalahkan, yang di atas lutut dinikmati. Itu kan PA namanya, itu yang begitu itu. Loh iya, dari Sabang sampai Merauke ribut masalah celana di atas mata kaki. Tapi yang pada pakai celana di atas lutut dinikmatin aja tuh. Apalagi yang sudah beda jenis yang memakai, malah dipelototin itu. Ini mana coba itu? Kok bolak-balik gitu kan? Yang di atas mata kaki aja diributin, tapi yang di atas lutut malah dinikmatin. Gimana ceritanya begitu? Itu udah jelas-jelas dosa dinikmatin. Nauzubillah. Ya itulah hal-hal yang begitu. Itu bentuk mengesampingkan agama, mengerdilkan agama, membuat agama Islam yang begitu luas ini sempit dalam pikiran orang-orang yang berpikiran sempit. Maka tadi imam kita berapa kali baca ayat itu mengingatkan, itu ulul albab, ulul albab. Ulul albab itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa sederhana kita sehari-hari, jangan merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Merasa pintar yang paling banyak, tapi pintar merasanya itu apa? Pintar merasa itu kalau bahasa Jawanya tepos lironya kuat, Pak. Jangan cuma ego saja yang dikedepankan, pokoknya itu. Ya jangan pengen masuk sendiri ke dalam surga itu. Ngajak-ngajaklah itu. Merangkul semuanya itu.
sehingga sama-sama masuk surga kelak. Jangan cuma hanya pengen masuk surga sendiri, sepi. Kalau bareng-bareng kan enak gitu, Pak. Sederhananya demikian Bapak Ibu sekalian. Bukan kita menyederhanakan, tetapi memudahkan untuk memahami betapa agama itu sekarang menjadi kerdil di tangan orang-orang yang berpikiran sempit. Contoh, kalimat sunnah yang begitu mulia pun menjadi sempit maknanya, sehingga muncul istilah-istilah yang kontraproduktif, malah nggak sesuai dengan pemakaiannya. Muncul istilah masjid sunnah, ini sunnah, padahal semuanya mengikuti sunnah, sebab nabinya pun sama. Semua mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat ahlus sunnah wal jamaah. Nggak ada yang kita contoh yang lain, sesuai dengan kapasitas pemahamannya masing-masing. Nggak bisa disamakan paham manusia ini. Kullu ra'sin ra'yun, semua kepala punya pendapatnya masing-masing, beda kemampuannya. Memahami Islam itu beda, gak sama semua kemampuannya, Pak. Sama seperti apa itu, emas ya. Ada yang emas 23 karat, ada yang 22 karat, ada yang 24 karat, ada juga yang sekarat. Pemahaman terhadap Islam pun begitu. Ada yang baru ke masjid setahun yang lalu, ada yang sudah semenjak bertahun-tahun yang lalu sudah istiqomah menjalankan agama. Ini semua menjadi pembelajaran bagi kita, yang semuanya harus dirangkul, diajak, dicerahkan. Kalau yang begini nggak kita perhatikan, nanti dirangkul sama agama yang lain, Pak. Saudara-saudara kita yang begini, kalau nggak kita perhatikan, diperhatikan sama agama yang lain, kelar urusan. Maka Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, mudah-mudahan ini menjadi atensi kita semua. Itulah sikap sebagian besar umat Islam hari ini. Bagaimana agama itu dikesampingkan, tidak dibawa dalam kehidupan, sehingga muncul istilah jangan bawa-bawa agama, kan gitu. Nanti ngomongin politik, jangan bawa-bawa agama. Ngomongin ekonomi, jangan bawa-bawa agama. Kalau nanti Bapak Ibu menemukan orang-orang yang demikian, cukup dijawab dengan doa. Doakan mudah-mudahan dia istiqomah dengan kata-katanya. Jangan bawa-bawa agama, dengan konsekuensi kemanapun jangan bawa-bawa agama, termasuk dalam semua urusan, termasuk urusan kematian. Jangan bawa-bawa agama. Jangan bawa-bawa agama. Mati dengan caramu sendiri. Jangan bawa-bawa agama, biar tahu gimana rasanya. Ini kadang-kadang ngomong jangan bawa-bawa agama, tapi nanti urusan kepentingan pribadi bawa-bawa agama. Apalagi kalau udah kematian bawa-bawa agama. Jangan bawa-bawa agama, konsisten saja, tinggalkan. Karena kaedah dalam Islam sebagaimana dikutip oleh Said Hawa dalam Fiqhus Sahwah Islamiyah, beliau mengatakan salah satu kaedah utama dalam berislam, satu, khuzil islamu kulluh awid turku kulluh. Ambil Islam itu semuanya atau tinggalkan sama sekali. Udkhulu fis-silmi kaffah. Nggak ada pilah memilah dalam Islam. Ambil seluruhnya atau tinggalkan sama sekali.
Ambil seluruhnya dalam artian setuju dulu. Masalah kemampuan menjalankan itu proses. Belum semua bisa kita jalankan, itu proses, Pak. Tapi setuju dulu terhadap semua ajaran Islam itu. Itu maksudnya. Ambil Islam seluruhnya atau tinggalkan sama sekali. Ini kadang-kadang kalau urusan pribadi Islam dibawa, tapi urusan yang lain nggak mau. Ya udah, kalau mau konsisten aja, tinggalkan sama sekali. Masalah kematian gak usah bawa-bawa Islam. Jenazah itu istilah dalam Islam. Mayit Islam, dikuburkan Islam. Yang dibahas itu kan bahasa Arab itu, Pak. Bahasa Islam jadi bahasa Indonesia, Pak. Bahasa serapan namanya. Jenazah itu bahasa Islam itu. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Orang yang sudah mati itu bahasa Indonesianya. Sesuatu yang bernyawa sudah mati. Bangkai, Pak. Dikuburkan Islam itu. Kalau bahasa Indonesianya dikuburkan itu ditanam, Pak. Yang lebih seram dipendam. Jadi nanti kalau ada yang wafat mau diumumkan boleh-boleh aja. Tapi kalau memang dia suka bilang jangan bawa-bawa Islam, ya pakai bahasa Indonesia aja mengumumkannya. Diumumkan kepada semua warga, telah mati si fulan, bangkainya akan ditanam. Lah iya kan? Jangan pakai jenazah, jangan pakai mayit, bangkai itu kan. Bangkainya akan dipendam, ditanam pada jam 2 siang ini. Jangan dikapani. Kapani itu bahasa Islam juga, kafan. Bahasa Indonesianya dibungkus. Itu jenazahnya udah dibungkus belum itu. Kain kafan itu punyanya Islam. Jadi udahlah. Itu kadang-kadang itu yang disebut dalam istilah sosiologinya itu orang-orang yang begitu itu sok kulturil, orang-orang berkebutuhan khusus, sok gimana gitu, tapi hakikatnya rapuh gitu. Yang begitu itu, yang memusuhi, yang ke Arab-Araban, yang ke Islam-Islaman, alergi sama agama gitu. Rapuh pada hakikatnya itu, pengen sok keren aja kelihatannya itu. Auzubillahi min dzalik gitu. Ya, justru itu yang kehilangan kepribadian yang begitu-gitu itu, Pak. Bukan malah keren gitu. Malah gak jelas. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sikap yang pertama, sikap terhadap agama memusuhi, mengerdilkan, mengesampingkan agama. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita lihat sikap terhadap akhirat. Bagaimana sebagian atau bagaimana umat hari ini menyikapi akhirat. Persis seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran pada surat yang ketiga, Ali Imran, ayat yang ke-24. Bagaimana orang-orang kafir menyikapi akhirat. Ketika ditanyakan, disampaikan kepada mereka tentang azab Allah yang begitu pedih, tentang api neraka, apa jawaban sebagian, bahkan seluruh orang kafir? Allah abadikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 24, lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah. Paling nanti di neraka cuma beberapa hari. Ngomongnya begitu, Pak. Orang kafir kalau dikasih tahu tentang neraka, dia bilang lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudat, paling cuma beberapa hari. Ada orang Islam begitu, ada, Pak. Pak Haji enggak subuh, besok masih ada subuh. Enggak ngaji, Pak. Wah, minggu depan masih ada pengajian. Besok masih ada subuh.
Masalahnya yang ngomong itu besok masih ada apa enggak ya? Meremehkan, Pak. Akhirat itu dianggap apa? Dulu ada tokoh di negeri Konoha tuh yang komentari akhirat. Dia bilang akhirat itu dongeng orang-orang yang putus asa. Ada itu tokoh dulu di Konoha yang ngomong begitu. Perempuan orang. Akhirat dianggap dongeng. Itu cerita orang-orang yang putus asa, nggak punya masa depan. Justru Bapak Ibu sekalian, masa depan manusia itu dalam Al-Quran bukan masa tua, bukan masa pensiun. Masa depan manusia itu akhirat, Pak. Jadi kalau ditanya apa masa depan dalam Islam, akhirat. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Masa depan dalam Islam itu akhirat. Masa tua, masa pensiun itu cita-cita, harapan yang belum tentu bisa dirasakan semua orang. Tapi kalau akhirat pasti. Dunia itu nggak pasti. Kan banyak yang mengatakan dunia ini pasti. Enggak. Dunia itu pasti, akhirat yang nggak pasti itu. Maka prinsip kita dalam agama Islam diajarkan dalam agama kita, cintai akhirat, butuh dunia. Jadi kita ini pencinta akhirat, butuh dunia. Bukan pencinta dunia, butuh akhirat. Kita cinta akhirat, butuh dunia. Bukan sebaliknya, cinta dunia, butuh akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat yang menjadi tujuan, akhirat menjadi fokus, akhirat yang dikedepankan. Kelihatannya kok bagaimana gitu ya, Pak? Kok idealis, seakan-akan gimana. Tapi memang begitulah. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Sebab yang diperintahkan kepada kita, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ayat itu kalau diterjemahkan bisa berarti perbaiki akhiratmu, maka Allah akan memperbaiki duniamu. Inilah yang disebut dalam kaidah bahasa Arab syartun wa jawabus syarti. Bahasa kerennya klausalitas. Ada sebab akibat. Kalau kita memperbaiki akhirat kita, dunia kita yang memperbaiki Allah. Karena memang kita ditugaskan untuk mengejar akhirat kita, bukan mengejar dunia kita. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi pertama yang diperintahkan akhirat. Sholat subuh dulu, habis itu ngaji. Nanti ada aktivitas duniawi, monggo silahkan. Bukan aktivitas duniawinya yang dikedepankan, tapi akhiratnya dulu. Kenapa demikian? Kalau akhirat yang di depan, dunianya pasti ngikut. Tapi kalau dunianya di depan, akhiratnya belum tentu ngikut. Faktanya Bapak Ibu sekalian, yang mengedepankan akhirat belum tentu dapat dunia. Yang mengedepankan akhirat sudah pasti dapat dunia, tapi yang mengedepankan dunia belum tentu mendapatkan akhirat. Kalau istilah orang Awak, orang Padang, itu ada istilah siku capang siku capih. Yang sibuk ngejar dunia itu nanti jadinya siku capang siku capih. Yang dikejar nggak dapat, yang di tangan lepas. Jadi ujung-ujungnya nggak dapat apa-apa, Pak. Yang dikejar nggak dapat, udah ngejar ayam, di tangannya udah ada ayam, tapi
tamak, ngejar lagi. Ayam yang dikejar nggak dapat, yang di tangan malah lepas. Jadi nggak dapat apa-apa jadinya, karena lebih mengejar duniawi. Bagaimana prakteknya dalam kehidupan Ustadz? Diajarkan dalam agama kita, dunia untuk kita, bukan kita untuk dunia. Prakteknya kita yang ngatur dunia, jangan sampai dunia yang mengatur kita. Kita yang nundukkan dunia. Maka usi nafsi wa iyyakum, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sikap terhadap akhirat sebagian umat hari ini meremehkan dengan istilah tarasok gitu. Entar aja, besok aja. Kenapa tidak boleh ada istilah entar sok, bentar atau besok? Karena kematian tidak mengenal istilah nanti atau besok. La yastakdimu sa'atan wala yastahiru. Usi nafsi wa iyyakum, Bapak Ibu sekalian, kematian tidak mengenal kata nanti dan tidak mengenal kata besok. Kalau sudah tiba masanya, tiba tepat waktu, sesuai dengan yang Allah kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Maka mudah-mudahan kelak Allah wafatkan kita dalam kondisi taat beribadah. Itulah husnul khatimah, bukan sesuatu yang bersifat given dalam agama kita, tapi didapatkan dengan proses. Sebab innamal a'mal bi khawatimiha. Semua akhir sesuatu ditentukan awal dari sesuatu itu. Kalau sekarang baik, berakhir baik. Tapi kalau sekarang tidak baik, mustahil akan berakhir dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kalau antum bertanya, ada yang nanya, bagaimana akhir kehidupan seseorang? Apakah bisa kita ketahui? Bisa, Pak. Kalau kita ingin melihat akhir hidup seseorang, ya kita lihat bagaimana dia hidup hari ini. Bagaimana dia hidup hari ini, begitulah hidupnya akan berakhir. Di mana Allah dia tempatkan dalam hidupnya, maka begitulah kelak Allah akan menempatkan dia di sisinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sikap meremehkan terhadap akhirat itu sikap orang-orang kafir. Ini harus menjadi atensi kita. Apa salah satu yang harus bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian menjauhi sikap ini? Hati-hati dengan istilah mencari-cari alasan dalam ketaatan. Jangan pernah mencari-cari alasan dalam urusan agama. Bapak nggak ngaji, malas, ustadznya bikin ngantuk. Itu namanya nyari-nyari alasan. Padahal hakikatnya malas, nggak mau ngaji, Pak. Jadi jawab aja kalau ditanya, nggak ngaji Pak Haji, malas. Jadi malaikat enak nyontrengnya gitu satu. Ini kadang-kadang kan alasannya panjang kali lebar, hakikatnya cuma satu, memang nggak pengen ngaji. Yang ustadznya lah disalahkan, yang waktunya katanya nggak tepat lah, macam-macam lah pokoknya di situ. Apa itu ngaji habis subuh? Orang lagi ngantuk disuruh ngaji, macam-macam. Padahal hakikatnya memang nggak pengen ngaji. Ya sudah bilang aja nggak mau ngaji, itu malas. Karena Allah tegas mengatakan dalam Al-Quran, fala ta'taziru faqad kafartum ba'da imanikum. Gak usah nyari-nyari alasan,
Nyari-nyari alasan dalam masalah ketaatan kepada Allah, dalam urusan ketaatan dalam agama, itu bisa menyebabkan kafir setelah beriman. Apa alasan untuk tidak taat kepada Allah itu? Apa yang menghalangi kita untuk tidak taat kecuali nafsu kesombongan? Yang tidak sholat itu, yang alasannya Pak, semua fasilitas sudah Allah berikan dalam urusan sholat. Sibuk, ada qasar, ada jamak. Saya nggak bisa kena air, sakit, tayamum. Nggak kuat berdiri Ustaz, duduk. Gak kuat duduk Ustaz, berbaring. Apa fasilitas yang tidak Allah berikan? Semua kemudahan sudah diberikan dalam urusan sholat. Apalagi alasan manusia, apalagi alasan mereka yang meninggalkan sholat kecuali satu, malas. Itulah sifat orang munafik yang Allah sebut dalam Al-Quran. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mau sholat malas, karena semuanya sudah diberikan kemudahan. Kalau memang ada halangan, ada uzur yang sifatnya syar'i, ada kemudahan yang Allah berikan. Itu salah satu contoh. Maka Allah sebut fala ta'taziru, gak usah nyari-nyari alasan. Emang gak mau taat ya sudah, pantunnya cuma satu aja, very good, very fine. Gak mau ikut, cari aja yang lain. Innallaha ghaniyun anil alamin. Allah gak butuh sama semuanya ini. Kita yang butuh kepada Allah. Kita yang butuh, bukan Allah yang membutuhkan kita. Maka ketaatan itu bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sikap terhadap akhirat meremehkan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sikap terhadap tokoh agama. Bagaimana sikap orang kafir terhadap tokoh agama mereka? Allah tegaskan dalam Quran surat yang ke-9 At-Taubah pada ayat yang ke-31, wat ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Orang-orang kafir itu menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, arbabam min dunillah, Tuhan selain Allah. Fanatisme, takdis, kultus individu. Dan sebagian umat Islam melakukan hal seperti yang dilakukan orang kafir terhadap tokoh agama mereka. Kultus terhadap para tokoh agama melahirkan fanatik buta sehingga menyalahi syariat. Islam tidak mengajarkan demikian, ikhwatal iman. Ada egalitarianisme dalam Islam, semua sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Semua gelar-gelar, embel-embel yang melekat kepada para tokoh agama itu hanya pemberian masyarakat. Bukan Allah yang menyematkan itu. Mau kiai, mau ustadz, mau habib, mau ajengan, mau tuan guru, itu yang memberikan masyarakat. Syekh apalagi, semua silahkan antum sebut. Itu semua embel-embel yang disematkan oleh masyarakat, dan itu tidak menjadi jaminan di hadapan Allah. Yang menjadi jaminan di hadapan Allah atqakum, takwanya. Egaliter Islam itu,
tidak mengenal kultus individu, maka tidak ada fanatisme dalam Islam. Siapapun yang mengajar di masjid ini, selama memakai landasan yang jelas Quran, hadis, ijma dalam agama, ustadz kita, guru kita, jangan ada istilah di antara jamaah, itu bukan ustadz saya, itu bukan guru saya, itu bukan kiai saya. Semua guru kita yang kita lihat apa yang dijadikan rujukan, bukan siapanya. Ini kadang-kadang ada yang sempit pemikirannya itu. Begitu pengajian mau dimulai dilihat, ustadznya siapa? Si Fulan. Bukan ustadz saya itu. Di kampung saya tuh yang begitu itu Pak. Kalau nggak berjenggot bukan ustadznya. Janganlah begitu. Itu kultus individu dan itu haram dalam agama kita. Nanti beralasan kita harus tahu kita ambil agama kita dari siapa Ustadz. Betul. Tapi apakah semuanya Ustadz kiai itu sudah jadi jaminan pasti benar Pak? Selama beliau tegak lurus kepada Allah dan Rasulnya, kita ikuti. Tapi kalau sudah keluar dari jalur Allah dan Rasulnya, goodbye, gak ada urusan. Wah Ustadz itu, Ustadz saya jenggotnya panjang Ustadz, mau sampai lutut tuh gak ada urusan. Oh sorbannya gede Ustadz, gak urusan. Mau pakai helm, mau pakai apa, gak ada urusan. Selama dia tegak lurus kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada ijma yang disepakati dalam agama ini, kita tegak lurus, kita hormati, kita muliakan, kita ikuti. Tapi kalau sudah keluar dari Quran dan hadis, goodbye. Itulah Islam. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah. Tidak ada kultus individu dalam Islam. Semua sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemarin sempat rame itu kan apa itu yang di Trans 7 ya, Trans TV, tentang masalah pesantren dan kiai yang menjadi sorotan. Kita tidak memihak siapapun, tapi kita mengambil hikmah. Itu umat yang terbaik kata Rasulullah. Bagaimana masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Apapun yang terjadi harus bisa kita ambil hikmahnya. Kita tidak mendukung salah satu pendapat, tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah. Betapa memang di tengah-tengah umat kita masih ada kultus, masih ada fanatisme terhadap tokoh agama yang sudah melampaui batas. Bukan kepada para kiai saja, tetapi kultus-kultus individu, sehingga bermunculan istilah-istilah. Bagaimana istilah? Ada istilah guru spiritual, guru ini dan sebagainya. Bahkan kadang lebih mengikuti gurunya daripada mengikuti Allah dan Rasulnya itu. Ada fakta itu ada Pak. Maka bagaimana kita mengambil hikmah? Jangan sampai terjadi kultus terhadap tokoh agama itu. Karena kultus itu akan melahirkan sikap fanatik. Seperti orang-orang kafir menjadikan tokoh-tokoh agama mereka menjadi arbabam min dunillah, Tuhan dalam kehidupan mereka selain Allah. Itu sudah ada contohnya. Yang seharusnya jadi nabi malah dijadikan apa, kan begitu. Itu kan fanatik gitu Pak. Ya ustadz ya jadi ustadz aja, nggak usah jadi apapun dalam kehidupan ya. Ditaati, dicintai, dimuliakan iya para tokoh agama kita, selama mereka mencintai Allah dan Rasulnya, kan begitu. Maka dalam Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, pada surat An-Nisa kita lihat ati'ullah wa ati'ur rasul
Ketaatan kepada Allah dan Rasulullah itu masih pakai kata atiu, Pak. Tapi begitu kepada ulil amri termasuk ulama di dalamnya, itu sudah nggak pakai kata atiu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa nggak ada kata atiunya? Sebab ketaatan kepada ulil amri termasuk kepada tokoh agama itu harus terikat dengan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Harga mati itu, Pak. Jadi jangan ketaatan kepada para pemimpin dan para ustadz, para ulama itu berbanding terbalik dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka enggak pakai kata atiu dia, karena diikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi siapapun di masjid kita ini yang mengajar, itu guru kita, itu ustadz kita. Jangan dipilah-pilih. Kalau masalah metode itu cara saja, Pak. Tapi hakikatnya yang kita lihat apa yang disampaikan. Jangan ada fanatik buta di sini. Jangan ada taklid buta, fanatisme yang akan melahirkan sikap-sikap yang bertentangan dengan syariat. Pasukan berani mati. Dulu ada tuh kan, pasukan berani mati membela kiai. Nah, itu pasukan berani mati takut hidup itu. Beraninya mati, hidup takut. Padahal nggak ada hakikatnya manusia satu pun yang berani mati. Preman yang sudah membunuh pun, udah bunuh banyak orang preman. Kalau dia sakit itu minum obat gitu, Pak. Itu tanda dia nggak berani mati. Preman udah membunuh banyak orang, sakit kepala, beli obat dia. Berarti dia takut, karena sakit itu kan ujung-ujungnya cuma satu, mati. Apa ujungnya sakit? Kalau nggak sembuh, ya mati, Pak. Preman udah membunuh orang, tato dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sakit kepala, beli obat. Sakit ke dokter, berarti dia takut. Ada orang bilang berani mati, bohong. Itulah akibat fanatik buta. Fanatik itu ya bahasa Tegalnya itu yang pokoknya. Ustadznya ngomong apa aja pokoknya benar. Akhirnya berantem gara-gara ustadz. Nah, pengajiannya dilihat ustadznya siapa nih. Ngaji aja. Kecuali kalau ustadznya sudah yang dibawa dalilnya Gatoloco, Darmo Gandul, Jerat Sentana, yang gitu-gitu, itu udahlah masukin karung aja yang begitu itu. Tapi selama Quran hadis ya jalan namanya, Pak. Mau pakai jenggot mau nggak pakai jenggot nggak ada urusan sama jenggotnya itu. Jenggot bisa ditumbuhkan, bisa dicukur, bisa macam-macam semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah seharusnya umat. Jangan fanatik terhadap tokoh agama itu, ya. Tempatkan sebagaimana mestinya. Hormati sebagaimana mestinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitulah sifat orang kafir terhadap tokoh agamanya. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, bagaimana sikap orang kafir terhadap dunia? Rakus. Sebagian umat Islam juga mengikuti cara bersikapnya orang kafir terhadap dunia. Rakus. Maka Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-96, wala tajidanna, kamu akan betul-betul menemukan orang yang paling rakus terhadap dunia itu, kata Allah, yaitu orang-orang kafir. Rakus
rakus, Pak. Bukan butuh. Kalau butuh itu fitrah, Pak. Fitrah manusia, hakikat manusia butuh dunia. Iya. Tapi kalau sudah rakus itu bukan fitrah lagi, Pak. Itu sudah menyalahi fitrah itu. Menyalahi hakikat. Apa sih bahasa rakus itu? Rakus itu rumusnya cuma 1, 3H. Halal, haram, hantam. Udah nggak memperhatikan halal haram. Itulah istilah rakus itu. Kalau masih memperhatikan halal haram, itu namanya butuh. Tapi kalau sudah nggak kenal halal haram, itu rakus. Sederhananya begitu. Nah, di dalam agama kita itu menjadi perhatian penting. Maka di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan seorang hamba kelak di akhirat akan tetap kakinya, la tazalu qadamul abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba kelak di akhirat kecuali dia sudah bisa menyelesaikan 3 pertanyaan dari Allah. Salah satunya an malihi, tentang hartanya, min aina iktasaba wa aina anfaqa, dari mana dia dapatkan dan di mana dia habiskan. Dalam Islam bukan hanya masalah zatnya yang harus halal, tapi caranya harus halal dan di mana dia dihabiskan juga menjadi perhatian. Jadi bukan sekedar sah halal, tapi bagaimana cara mendapatkannya. Sesuatu yang halal zatnya, tapi didapatkan dengan cara yang tidak halal, jadi haram. Maka kaedahnya dalam agama kita, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna dengan sesuatu itu, maka hukum sesuatu itu menjadi wajib. Niat yang baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Niatnya mau sodakoh, tapi korupsi, podo ae, Pak. Nah, itu yang pada koruptor itu, cuci duit, cuci dosa. Habis korupsi, bangun pantai asuhan dia, bangun rumah yatim, santunin anak yatim, tapi nyantunnya dari uang korupsi. Ya sama saja bohong. Karena niat yang baik dalam agama kita, ya caranya juga harus baik. Ini bukan film apa itu, Joro ya, Pak. Dulu ada waktu masa-masa kecil film Joro ya, ngerampok tapi dibagikan hasil rampokannya buat fakir miskin. Nggak bisa. Mau sodakoh ya dengan cara yang baik, dengan harta yang baik. Nah, itulah pentingnya dalam Islam. Masalah dunia bukan sekedar hasilnya, tapi bagaimana menghasilkan itu, caranya bagaimana. Maka dalam prinsip agama kita, kaya itu penting, tapi jangan yang penting kaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita tidak terjebak di dalam sikap terhadap dunia. Itu tadi, kita butuh dunia tapi cinta kita pada akhirat. Nah, ini yang pada ngaji ini insyaallah Bapak Ibu sekalian, ini pribadi-pribadi yang butuh dunia tapi cintanya kepada akhirat. Mudah-mudahan istiqomah, sudah di jalur yang benar, tinggal menjaga istiqomahnya. Insyaallah Bapak Ibu sekalian sudah di jalur yang benar, sudah di track yang benar. Sekarang tinggal menjaganya. Mudah-mudahan sampai akhir hayat istiqomah. Al istiqomatu khairum min alfi barakah.
Satu kali kita istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keberkahan. Ibadah kita nggak neko-neko, tapi istiqomah. Tahajudnya ya biasa saja tahajudnya, sesuai dengan kemampuan rakaatnya. Tetapi istiqomah setiap malam itu lebih baik daripada tahajud langsung puluhan rakaat tapi cuma sekali seminggu, atau bahkan sekali seumur hidupnya. Jadi yang dituntut dalam agama kita itu amal itu sedikit tapi berkelanjutan, maqalla wadalla. Sedikit tapi terus menerus. Enggak neko-neko zikirnya ya, habis sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Tapi terus istiqomah setiap habis sholat. Daripada sekali zikir sampai ratusan ribu, puluhan ribu, tapi cuma sekali seminggu. Habis itu udah lewat zikirnya dunia aja terus. Lebih baik sedikit tapi istiqomah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita simpulkan itulah pembahasan tema kita tentang musbir, bagaimana sebagian umat Islam mengikuti orang-orang kafir dalam kehidupannya. Zahiran beriman, tetapi pada hakikatnya batinnya itu mengikuti orang-orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa penting kita bahas ini? Ini sebagai penutup Bapak Ibu sekalian. Apa masalahnya? Kenapa ini harus kita hindari? Hati-hati dengan apa yang Allah sampaikan dalam Quran surat yang ke-18 Al-Kahfi, ayat yang ke-103 sampai dengan 104. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Hati-hati kata Allah dengan apa yang Allah sebut dengan orang yang paling merugi dalam amalnya. Apa itu? Siapa itu? Mereka yang sesat di dunia tapi mereka mengira telah berbuat baik. Atau dalam Quran surat Al-Ghashiyah ayat yang ketiga, Allah sebut dengan istilah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mati-matian, jungkir balik dia di dunia dalam ibadah, tetapi hakikatnya di akhirat malah masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Sebelum kita tutup dengan doa, ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Atau ada yang mau menyangkal, atau ada yang mau curhat, silahkan. Atau ada yang mau marah-marah juga boleh. Bebas. Ini forum demokrasi nih Pak. Itulah hebatnya ngaji di Duta Indah. Bebas. Yang mau marah-marah pun boleh. Alhamdulillah nggak ada pertanyaan. Baik, kita tutup Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan sama-sama berdoa dan bermunajat kepada Allah. Semoga semua kita dikaruniakan umur panjang dalam taat ibadah. Allah karuniakan kesehatan lahir dan batin dalam ketaatan ibadah. Allah mudahkan segala urusan kita dalam ibadah, urusan dunia sampai akhirat. Allah lapangkan rezekinya untuk modal kita tambah tekun dalam ibadah. Semoga anak, istri, suami, cucu Bapak Ibu sekalian, kita doakan dimanapun dan kapanpun mereka berada, senantiasa dalam lindungan dan penjagaan Allah. Allah jauhkan semuanya dari segala musibah. Allah jauhkan dari segala penyakit. Yang sakit kita doakan semoga Allah kembalikan kesehatannya lahir dan batin.
sakit yang berat, yang sedang, yang ringan. Semoga itu semua menjadi penggugur dosa dan kesalahan, penguat dan penambah catatan amal soleh di sisi Allah. Terakhir, kita doakan ayah ibu kita, khususnya beliau-beliau yang telah mendahului kita semua. Semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Allah ampunkan dan maafkan segala dosa dan kesalahan beliau-beliau. Semoga semua amal saleh yang kita lakukan sebagai seorang anak, Allah alirkan juga pahalanya kepada ayah dan ibu kita, menjadi rahmat dan ampunan Allah di alam kubur beliau-beliau. Kepada ayah ibu kita yang masih ada, yang masih membersamai kita di dunia ini, khususnya para orang tua kami yang hadir pagi ini, semoga antum semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah, disehatkan lahir batinnya, dikuatkan iman Islamnya, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan ibadah, dan mudah-mudahan kelak husnul khatimah. Untuk semua niat, untuk semua doa kita yang baik ini, kita bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah dengan wasilah membaca Ummul Furqan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.